قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. Hadirin dimulakan, kalau orang itu ikut petani, maka dia akan dapat pengalaman-pengalaman pertanian. Kalau ikut pedagang, dapat pengalaman-pengalaman perdagangan. Kalau ikut Rasulullah, maka dapat pengalaman-pengalaman hubungan dengan Allah. Sehingga imannya tambah hari tambah meningkat, kehidupannya tambah hari tambah baik, tambah barokah. Inilah maksud kita duduk di sini ini. Bagaimana kita ini hidup ini ikut Rasulullah SAW dalam segala urusan kita. Ikut Rasulullah itu bagaimana? Dimulai dari dakwah. Karena Nabi mengatakan jalan hidup saya itu dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di jalan hidup Rasulullah itu adalah dakwah. Dalam Quran itu sabili, jalan hidup, bukan maksud hidup. Dalam itu terjemah Fadilah Amal itu yang baru itu diterjemah jalan hidup, bukan maksud hidup. Maksud hidup itu ridho Allah, jalan hidup. Dalam Quran juga sabili, jalan hidup, bukan maksud hidup. Jalan hidup dakwah itu bagaimana? Pokoknya ya dakwah terus. Di rumah dakwah, di masjid dakwah, sampai sakaratul maut dakwah. Itu namanya jalan hidup. Selagi masih hidup, dakwah. Rasulullah itu di rumah dakwah. Dalam perjalanan itu, ketika Rasulullah dalam perjalanan hijrah ke Madinah itu, dalam perjalanan itu banyak orang yang kena dakwahnya Rasulullah sehingga masuk Islam itu. Jadi berangkat tuh beliau itu bersama Sayyidina Abu Bakar saja. Dan dalilnya waktu itu Abdullah bin Uraiqid, dalilnya itu belum masuk Islam ini. Tapi sampai di Madinah itu sudah banyak yang ikut itu. Dalam satu perjalanan Syekh Inamul Hasan itu mau kemana gitu, di lapangan terbang India itu ternyata pesawatnya itu mundur. Makanya mestinya jam 2 berangkatnya jam 4. Maka nunggu 2 jam itu tidak disia-siakan. Rombongan beliau itu jauhlah kepada orang-orang yang di lapangan terbang itu dikumpulkan buat bayan di situ dan taskil, mengeluarkan jamaah dari situ. Ada beberapa orang mau ditaskil. Itu namanya dakwah maksud hidup. Insyaallah kan? Selagi masih hidup, dakwah. Lah kamu di rumah itu hidup apa tidak? Kalau masih hidup ya dakwah. Itu namanya dakwah jalan hidup. Kalau kamu di sawah itu kalau masih hidup, ya kamu dakwah. Itu baru jalan maksud dakwah jalan hidup namanya. Sakaratul maut masih hidup apa enggak? Masih hidup dong. Kan dakwah. Nabi dalam sakaratul maut masih dakwah. As-shalah, as-shalah. Jagalah salat, jagalah salat. Dalam keadaan sakaratul maut masih pesan, wa ma malakat aimanukum, jagalah hak-hak budak-budak hamba sahaya. Masih dalam keadaan sakaratul maut, masih mengeluarkan jamaah. Angfidu jaisa Usamah, berangkatkanlah pasukannya Usamah yang waktu itu sudah dibentuk Nabi, kurang lebih 3.000 orang mau berangkat ke negeri Rum. Negeri Rum itu yang sekarang bangsanya Yordania, bangsanya Suriah, Palestina, Lebanon, namanya negeri Rum. Dan itu terus ke barat-barat sana sampai ke Roma sana itu, negeri Rum itu. Itu keturunan orang barat, itu orang bule, orang Rum itu. Itu dulu kerajaan Kristen paling besar. Nah, itu mulai zaman sahabat sudah yang ada di Timur Tengah itu sudah masuk Islam semua. Nabi yang memulai. Tapi yang Rom sebelah barat sana namanya Konstantinopel, ibu kotanya itu. Yang sekarang menjadi Istanbul, ibu kotanya kerajaan Utsmani Turki. Kulon. Nah itu baru dikuasai orang Islam tahun 1454. Bareng karo Wali Songo dakwah ini kurang lebihnya. Yang menaklukkan Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Tapi itu sudah diceritakan sama Nabi. Besok itu Konstantinopel akan dikuasai orang Islam. Sebaik-baiknya pimpinan, ya pimpinan yang menguasai itu.
sebaik-baiknya pasukan yang menguasai Konstantinopel itu. 1000 tahun baru dikuasai orang Islam Konstantinopel. Oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu belum lahir itu sudah diciptakan Nabi. Nabi itu aneh emang. Belum lahir sudah diciptakan. Ini sebaik-baiknya amir, sebaik-baiknya pasukan. Terus dikasih nama Istanbul. Aslinya itu Islambul, bukan Istanbul. Islambul, kota Islambul itu kota Islam. Di situ tuh pula ada kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Sampai sekarang masih ada untuk ziarah itu. Jadi 1000 tahun setelah Nabi baru muncul tuh Muhammad Al-Fatih yang dikatakan sebaik-baiknya amir, pasukannya sebaik-baiknya pasukan. Jadi Muhammad Al-Fatih itu sudah dapat rekomendasi dari Nabi itu bahwa pimpinan baik. Muhammad Al-Fatih itu senengannya mulutan. Kalau 12 Rabiul Awal itu ruame Turki itu mulutan semua. Itu dikatakan Nabi sebaik-baiknya amir. Maka itu para ulama, oh berarti mulutan ini baik, itu dapat rekomendasi dari Nabi ternyata. Dan Muhammad Al-Fatih itu madhabnya Asy'ari, sifat 20 itu. Maka para ulama mengatakan, oh sifat 20 itu dapat rekomendasi dari Nabi itu. Nah, sampai sekarang masih jadi kota Islam. Semoga sampai kiamat nanti. Jadi cerita apa tadi kok? Lupa tadi. Ya. Jalan hidup. Ya, jalan hidup. Jadi Nabi itu memulai kerja ke Rom itu, mulai menyebarkan agama ke Rom itu dalam keadaan sakaratul maut itu. Setelah 1000 tahun Rom baru habis. Rom yang di barat, kalau Rom yang di timur itu sudah zaman sahabat sudah masuk Islam semua. Masya Allah. Jadi kita garap namanya Ngawi sekarang. Bila niat kita ikhlas, satu saat nanti Ngawi jadi Islam semua. Memang sudah Islam semua, keluar 4 bulan semua. InsyaAllah malayan. Jadi kerja dakwah itu, yang penting itu bagaimana kerja itu makbul. Kalau sudah makbul nanti itu sudah ada yang teruskan sendiri. Kata Syekh Abdul Wahab, kerja dakwah itu, waktu itu Syekh Abdul Wahab itu ngirim jamaah ke Thailand. Orang-orang tim Tasil itu untuk apa ngirim jamaah ke Thailand? Orang Islam sedikit Thailand itu. Kirim ke negara-negara yang orang Islam banyak, ketemu orang di sana, ketemu patung nanti. Jangan bilang begitu. Dakwah itu seperti pasang tiang listrik. Asalkan pasang tiang listrik itu memang betul-betul dari perintah PLN, ringkasnya begitu. Dengan izin PLN, diakui PLN, nanti kamu pasang aja. Jeret. Nanti PLN akan ngirim orang pasang kabel, kemudian akan ngirim orang pasang saluran-saluran ke rumah-rumah, nanti akan ada yang pasang lampunya, nanti ada yang bagian ngecopkan ke pembangkit tenaga listrik, padang kabeh sak-sagat. Begitulah usaha agama itu semua. Yang memulai kerja di Rom itu adalah para sahabat Usama ibnu Zaid, tetapi yang menuntaskan itu orang Turki. Waktu itu orang Turki masih kafir semua. Waktu zaman sahabat itu belum ada yang masuk Islam. Bahkan orang Turki terkenal ganas. Sehingga Nabi mengatakan utrukut turka ma tarokukum. Orang Turki itu enggak usah kamu garap dulu. Bahaya itu nanti kalau ngamuk ngentekne wong itu. Selagi orang Turki tidak menyerang kamu, sudah enggak usah kamu urus kerja yang lain-lain saja. Saking gawatnya orang Turki. Lah kok akhir-akhirnya itu malah orang Turki yang membangkitkan Islam di mana-mana sampai 500 tahun. Nah, orang Turki itu yang ngirim dai ke tanah Jawa ini namanya Syekh Subakir. Nah, Syekh Subakir itu kalau dalam catatan di Solo, di Keraton Solo itu ditulis dari Istanbul, dari Istanbul di Turki sana. Yang pertama kali dai di tanah Jawa. Ini kan ada kaitannya dengan kita kan berarti? Nah, ada kaitannya. Datang ke daerah-daerah yang tidak pernah didatangi orang. Saya pernah datang ke Bangka Belitung itu. Kalau di situ tuh keadaannya seperti di Jawa, masjid-masjid ada beduknya. Saya tanya kepada seorang ulama di sana, namanya Kiai Nawawi. Pak Kiai, Islam tuh masuk di Bangka ini kapan? Oh itu baru, Bangka ini lambat masuk Islamnya. Kapan? Ya kira-kira 100 tahun yang lalu. Siapa yang bawa? Yang membawa orang Solo. Nah, orang Solo itu hebat juga zaman dulu itu. Namanya Pangeran Santri, orang Solo. Bukan santri, Pangeran Santri. Itu apa itu? Masih keluarganya
kerajaan Solo itu. Kuburannya sekarang masih ada. Jadi fikir dakwah itu betul-betul sudah mancep dalam kalangan umat Islam dulu itu, termasuk orang Jawa. Jangan kamu kira dakwah itu yang mikir para sahabat tok, enggak, sudah turun temurun. Cuman akhir-akhir ini saja, akhir-akhir ini kira-kira bangsa 50 tahunan akhir ini umat Islam tuh macam lupa dengan dakwah itu. Dulunya orang Islam tuh walaupun keadaan begitu sulit itu masih dakwah di mana-mana. Di dakwah itu bukan para sahabat saja, para tabiin, para tabiin, wali songo, bukan. Setelah itu masih banyak fikir-fikir dakwah itu di mana-mana. Terus kemudian di Indonesia khususnya setelah zaman kemerdekaan ini, semua orang mikir politik, mikir negara, mikir sampai lupa masalah dakwah. Nah kalau 100 tahun yang lalu itu kan zaman Belanda, kita nggak punya politik, nggak punya negara, dikuasai Belanda. Lah kalau orang Solo bisa dakwah ke Bangka itu bagaimana? Coba kamu pikirkan. Dakwah itu kaitannya bukan dengan politik, bukan negara. Kaitannya ya orangnya itu mau berangkat apa enggak gitu ada. Dengan pertolongan Allah. Nah, orang nggak punya apa-apa tahu-tahu nyebarkan agama. Insyaallah mulaikan. Masya Allah. Ikut Rasulullah SAW dimulai dengan dakwah. Tentu setelah iman mulaikan. Ya. Mulai dengan dakwah. Karena dengan dakwah itu nanti agama itu insya Allah akan hidup. Dengan dakwah iman akan menguat. Dengan dakwah amalan-amalan yang lain semuanya hidup. Maka nyanyian orang Madinah yang kita nyanyikan setiap saat di pesantren kita, wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Bukan wajib kita syukur selagi masih ada orang makan, orang minum, masih panen. Bukan, selagi masih ada orang dakwah. Karena kalau dakwah ada, nanti ibadah hidup, puasa hidup, ngaji hidup, pesantren hidup, akhirnya hidupnya barokah, sawahnya pun juga akan barokah, dagangnya akan barokah, semuanya akan barokah. Maka wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Dan penyebaran Islam itu yang saya itu heran betul itu. Penyebaran Islam itu banyak yang dipimpin oleh anak-anak muda. Ini karena di sini banyak santri, orang tua jangan tersinggung loh ya. Karena orang tua itu kan anaknya orang muda juga. Orang muda anaknya orang tua loh. Ini cerita orang muda dulu ya. Dimulai dari zaman Rasulullah, Usamah ibnu Zaid yang dikirim Rasulullah ke Rom itu umurnya 19 tahun. Diteruskan zaman tabi'in, Muhammad ibnu Qasim yang Islamkan India, Pakistan, umurnya baru 17 tahun. Sampai Sunan Ampel, umurnya baru 19 tahun. Terus yang saya ceritakan tadi, yang menaklukkan Konstantinopel itu, beliau ini, Muhammad Al-Fatih itu jadi raja umurnya baru 17 tahun. Dan menaklukkan Konstantinopel itu umurnya 21 tahun. 21 tahun itu naklukkan ibu kota barat terbesar. Masya Allah. Jadi orang-orang muda itu punya potensi. Tapi itu ada ciri khasnya semua orang-orang ini. Ciri khasnya tidak ngantuan. Kalau pemuda ngantuan itu kelihatannya kok nggak ada anunya itu. Belum ada yang punya prestasi nyebarkan agama itu. Nyebarkan ngantuk jadinya. Insya Allah kan? Insya Allah gimana? Insya Allah ikut insya Allah ngantuk naik. Jadi kamu pikirkan orang-orang muda ini Pak Abu Bakar. Pelajar-pelajar ini dipikirkan. Mahasiswa dipikirkan. Anak-anak muda dipikirkan. Gerakkan mereka untuk agama. Gerakkan mereka untuk dakwah. Karena mereka punya sejarah besar. Aneh itu anak muda ya kalau sudah ngamuk itu. Yang tua-tua kalah semua. Pokoknya Pak, kalau saya tidak diizinkan keluar 4 bulan, saya mau minggat. Oh iya, kamu 4 bulan aja gitu. Bapaknya yang anti dakwah pun langsung mundur. Bahaya ini kalau nggak dituruti ini. Kalau saya nggak boleh keluar 4 bulan, saya nggak mau kawin. Wah repot, saya nggak mau cucu, nggak punya cucu nanti saya. Dah, kamu 4 bulan dulu kalau gitu. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, inilah awal supaya agama itu hidup, dimulai dengan dakwah. Tapi dakwah itu tidak akan ada kekuatannya kecuali kalau dakwah itu dengan pribadi-pribadi yang baik.
maka ibadah harus kuat. Orang-orang yang sukses dalam dakwah itu ibadahnya kuat-kuat itu. Bukan tipe orang semalam suntuk tidur terus dakwah, tidak. Memang malam mereka sedikit tidur. Kalau siang banyak puasa. Nah, mereka ini anti maksiat. Maka mereka ini rohaninya kuat. Syekh Muhammad Ilyas, Syekh Inamul Hasan, Syekh Muhammad Yusuf itu orang amalan pribadinya itu Masya Allah. Sakeluarga semua itu. Orang-orang Nidumuddin itu pokoknya itu namanya Quran itu sudah ngewes semua. Apa ngewes itu? Sudah laki-lakinya, wanitanya itu rumah-rumah isinya baca Quran aja itu hari-hari itu. Dan itu turun-temurun itu. Bukan baru dari saya Ilyas, mulai mbah-mbahnya itu sudah begitu semua itu. Mereka ini dari kampung yang namanya Kampung Kandahlah. Kampung Kandahlah itu kampungnya kiai itu. Sudah ratusan tahun itu mereka itu pusat kiai seluruh India itu. Ulama-ulama itu dari situ kebanyakan. Jadi di dalam suasana ibadah yang kuat, maka Allah SWT pilih orang-orang yang telah menyebarkan agama kemana-mana itu. Insyaallah kan? Ibadahnya harus kuat. Ibadahnya harus kuat, wiridnya harus kuat, zikirnya harus kuat. Orang yang tidak zikir itu seperti orang mati. Bagaimana akan menghidupkan agama orang mati? Bagaimana akan berjuang sehingga dia, padahal dia ini orang mati? Wa ana mahu haitsu yadhkuruni. Selagi orang itu dalam keadaan zikrullah, maka Allah akan senantiasa membantu dia. Maka dalam dakwah ini perlu bantuan Allah. Maka harus kita ini senantiasa zikrullah. Dilatih, dimulai zikir pagi petang latihannya, zikir tiap habis sholat, zikir malam yang panjang-panjang, doa sunnah, doa mau tidur, doa bangun tidur, doa masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, masuk kampung, keluar kampung, doa makan, doa minum. Ini semua membantu kita agar kita ini